Berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami berlimpah dengan syukur penuh dengan pujian. Karena pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di Chapel pada sore hari ini. Terima kasih atas pemakaian-Mu pada tim puji-pujian, pada worship leader, pada singer, pada keyboardis, dan semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan, firman-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau hadir di tengah kami dan beracara di tengah kami. Kuasai hati pikiran kami semuanya, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema dan kami menjadi pelaku firman setelah acara Chapel hari ini. Berbicara oleh Bapa, dan tolak segala kuasa-kuasa kegelapan dan segala kuasa yang ingin menghancurkan, menggagalkan acara ibadah pada sore hari ini. Patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara oleh Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Masih kurang semangat. Sekali lagi saya katakan shalom. Apa kabarnya? Masih semangat? Ada sukacita, ada shalom, ada damai sejahtera, banyak uang, banyak berkat. Amin. Yuk kasih salam dulu kiri kanannya dulu. Katakan aku senang duduk di samping-sampingmu ya. Depan belakang. Yes. Haleluya. Ya. Para hamba Tuhan yang sangat diberkati, pada sore hari ini saya berterima kasih kepada tema STT Tiberias, yang mana saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan langsung saja kita masuk kepada dari firman Tuhan. Kita temanya pada hari ini adalah You are what you pray. Apa namanya temanya? You are what you pray. Artinya kita adalah apa yang kita doakan. Baik, langsung saja kita masuk firman-Nya. Terambil dari Amsal 18 ayat 21. Ya, yang sudah di sana katakan haleluya. Kurang semangat. Yang sudah di sana katakan haleluya. Iya, sama-sama karena satu ayat kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Hidup dan mati dikuasai oleh dia. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahasa Inggrisnya bisa kita baca. The tongue has the power of life and death, and those who live it will eat its fruit. Fruit, ya. Seperti waktu Jumat kapan itu ya, kita ini teologi in English ya. Oke. Menggemakannya, gemah, gaul. Mari kita ibaratkan kita sedang berdiri di dalam apa ini, gua ya, dengan gunung seperti ini. Pada saat kita mengatakan halo, 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 halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baliklah lagi, ya. Karena pantulan yang terlambat gema ini frekuensinya. Bunyi itu memantul berulang-ulang sehingga terdengar bertumpang tindih dengan bunyi langsung. Jadi pada saat kita ngomong, kamu ganteng, ganteng, ganteng. Kamu cantik, cantik, cantik. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, kamu banyak uang. Amin. Oke, thank you, boy. Ya, jadi apa yang kita perkatakan mantul balik. Wow, it's amazing, ya. So, how many words do you speak every day? Riset mengatakan untuk anak-anak sekolah, 8.760 kata per hari. Tentara maju untuk mundur, dia 7.420 kata
Belum tahu kalau yang perang sekarang ya, karena Hamas dan Israel itu ya berapa kata, tapi kurang lebih ini riset yang sebelumnya. Lalu pria rata-rata berapa? 5.000 kata per hari. Tapi wanita sudah apa itu? 15.300 kata. Mama mertua bercanda saudara ya. So, how many words do you speak every day? Ya, tapi pertanyaannya adalah seberapa bermanfaat saat kita mengatakannya setiap hari? Apakah menjadi berkat atau malah menjadi kutuk? Tadi bahasa Inggrisnya eat fruit, buah. Ya, jadi perkataan kita adalah bagaikan benih dari buah. Jadi kalau kita minta buah jeruk, kita harus tanamnya benih jeruk. Kita mau buah anggur, benihnya anggur. Pada saat kita memperkatakan, pada saat kita memikirkan, pengen nih punya katakanlah pekerjaan yang bagus, tapi di mulut kita yang keluar, susah cari kerjaan nih apa? Nggak nyambung. Jangan sebut bahwa nah itu dia. Ya. So di Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. In English, Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So, dia luar biasa. Jadi di badan kita ada obat alami. Selain hati yang gembira, itu adalah salah satu obat di dalam tubuh kita yang alami. Tetapi yang lainnya lagi adalah perkataan yang menyenangkan. Boleh kita langsung praktek saat ini, dengan kiri kanannya, dengan depan belakangnya, perkatakan perkataan yang menyenangkan. Dimulai sekarang. Langsung ngomong ke kiri kanan. Kamu diberkati. Langsung praktek. Yes. Jadi kiri kanannya, depan belakangnya. Sehat-sehat ya. Utang kamu lunas ya. Masnya laku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya ya. Amin, amin ya. Langsung aminkan ya. Pada saat perkataan yang menyenangkan itu bukan hanya seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat buat tulang-tulang. Langsung kita aminkan. Ya, so start from now. Don't speak negatively, even it's a joke. Because your words has energy, punya power, punya energy, punya kekuatan. Ya, jadi walaupun bercanda, jangan lagi yang kalimat-kalimatnya negatif. Contoh, saya praktik langsung misalnya kepada anak saya. Namanya Samuel, anak saya yang pertama. Usia Samuel sekarang sudah 26 tahun. Tapi waktu itu Samuel waktu masih SMP. Ya, saat Samuel mengalami satu berkat yang luar biasa, yang mana Samuel mendapat ranking 10 besar. 10 besar untuk siswa-siswi SMP yang tidak boleh lulus ke SMA. Keren kan? Keren atau keren? Keren ya? Tidak akan diluluskan ke SMA, men. Wow. So, sebagai seorang bapak dengan muka yang marah, tetapi perkataannya, saya datang kepada Samuel dan saya bilang, Samuel, papa minta maaf ya. Samuel pandai cerdas. I love you so much, Samuel. Samuel generasi the best and the biggest. Samuel dapat beasiswa dalam negeri luar negeri. Generasi juara. Itu di hadapan kepala sekolahnya yang sudah marah-marah kasih muka dari Polandia sana, kepala sekolahnya Sumatera Utara maksudnya. Ini anak-anak tidak akan kami luluskan karena di sekolah dia main game, di sekolah dia tidur, di sekolah dia marah-marahin bentak guru. Tapi saya perkatakan kalimat, wow.
dengan muka senyum, walaupun Bapak duduk di situ. Bapak duduk, ini makan siang, nanti maghrib saya kasih 10 anak ini berapa lembar gitu. Pertanyaan yang pasti tidak bisa mereka jawab. Kasar itu mau dijebak kan. Di sini saya tetap doa. Di situ saya bernyanyi. Sambil duduk walaupun lapar saya bernyanyi. Pujilah Yesus kau sungguh baik, ku mau memuji. Dan saya doa terus. Sambil senyum. Nggak ada satu fear, nggak ada satu kekhawatiran. No. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, wow. 2 minggu kemudian, bukan saat itu maksudnya. Nggak sampai maghrib, mungkin cuma about 2 hours, 2 jam. Samuel kasih kertas lembar yang segini tebal. Saya kaget langsung. Dan dia samperin 9 temannya. Mana soal yang belum selesai? Langsung ujian nasional dan pengumuman lewat BlackBerry, diumumkan bahwa Samuel juara 1 di sekolah, bukan di kelas, di sekolah. Plus dapat beasiswa dari Bapak Jokowi. Berikan tepuk tangan kemudian Bapak. So, how many words you speak every day as your prayer? Kondisi yang nyaman, gampang kita mengucap syukur, gampang kita memperkatakan hal-hal bagus, betul? Tapi saat kejepit, saat kita bilang dicek langsung. Karena iblis senangnya ada di pikiran kita, selalu mendakwa kita. Tuh lihat tuh, katanya udah diberkati, tuh lihat tuh, nggak bisa tuh, nggak. Lu perkatakan apa? Mencak-mencak atau Yesus? Tolong, aku percaya Tuhan, Tuhan yang tak pernah gagal mencari aku dari Bapa. Wow, keren ya. Bahkan mama saya ini, saya baru pulang dari Bogor, tempat mama saya, because today is my mom's birthday. Jadi saya ke sana. Thank you. Dan mam cerita-cerita itu luar biasa. Mam bilang, kamu tuh ya, terus mama lihat di siaran live Facebook, siaran Instagram, di YouTube, gitu. Bahkan kamu tidur pun kamu gitu. Motivasi aja yang keluar kalimat. Puji Tuhan. Karena waktu saya masih zaman taekwondo dulu, bukan mulut saya berkata-kata, tapi hati saya berkata-kata tembok. Itu artinya nyambung ke sini. Oke, kita masuk lebih dalam. Ya, your brain is listening your self-talk repeatedly. Self-talk, kata kuncinya self-talk. Mau disuruh tidak disuruh, otomatis otak kita nguping, bahasa Betawinya nguping. Lu ngomong dalam pikiran lu, dalam hati, langsung oke. Misalnya contoh, aduh gua nggak hafal-hafal nama si orang ini. Langsung komputer di otak. Super komputer kita, oh iya, gue gak bakal hafal nama orang itu. Saya lihat, mata, tadi namanya siapa tak? Self-talk. Jadi puji Tuhan ya, kita jadi hamba-hamba Tuhan di sini luar biasa ya. Selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu menyanyikan lagu-lagu rohani, betul kan? Yes. Self-talk. Jadi ada 30 juta sets of super computer in our brain. Super computer. Satu komputer aja canggih, betul atau betul? Iya. Apalagi ini 30 juta. Tapi mesti dimasukin program-program. Kalau nggak dimasukin program, maka virus yang masuk. Masih bingung? Kita lanjut. Nah ini contoh. Masa lampau saya adalah, inilah fotonya. Teknisi Telkom, mesin fax, radio rusak, TV rusak, alat bengkel mobil, spuring, balancing, oli, manjat-manjat tiang Telkom, masuk plafon-plafon. Kalau yang rusak-rusak kayak begini, bukan pelajaran. Saya langsung buka diagram TV yang jenis apa, atau fax yang jenis apa. Oh, IC-nya rusak, atau transistornya rusak, atau diodanya rusak, anoda katodanya rusak.
langsung tahu bagian mananya yang harus. Makanya waktu itu, puji Tuhan, waktu Indonesia kirim ke Singapura, kumpullah jago-jagonya technician seluruh dunia. Malah kita bukan belajar kepada mereka, malah kita yang ngajarin mereka how to repair. Wow, puji Tuhan, ya. So, kita akan pelajari cara reprogram your future by your prayers. Kita akan apa? Reprogram. Karena di komputer, di pikiran kita ada 30 juta komputer. Kita baca dulu firman-Nya, mari kita sama-sama baca. Di Filipi 4 ayat 8, di layar sudah tertera. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Think like the mind of Christ. Makanya ada pujian bilang apa? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Think like the mind of Christ. Karena your power words activate the brain and new blessing. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. The mind of Christ itu ada DNA dari Jesus Christ. DNA adalah deoksiribonukleik asid. Asam nukleat merupakan molekul yang membuat seluruh instruksi, program-program genetik yang ditukar oleh semua organisme dalam seluruh. Contoh, DNA yang ada di mana? Dalam darah. Ini disebutnya rouleau formation, sel darah merah, diteliti oleh Dr. Magna. Kita langsung lihat. Ini adalah 70 menit kalau di depan komputer dan laptop. Ini 10 menit main handphone. Maka bentuk sel darah kita yang sehat dari segini, dia akan membentuk rouleau formation atau berantakan formasinya. Kalau efeknya dari kita sering di depan laptop, apalagi ya maaf ya, kerjaannya memang udah 24 jam di depan sini, wah di tengah, di antara radiasi dan polusi, sel darah kita seperti ini. Efeknya apa? Sakit kepala, headache, darah mengalir lambat, oksigen juga jadi lambat. Bagaimana kabarnya dengan anak-anak muda sekarang yang sering main game lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam? Bagaimana orang yang kerja kantoran di depan laptop, kondisi sel darah DNA-nya? Wow. Apa yang terlihat di depan gambar di layar kita? DNA-nya. Di dalam diri kita, DNA kita ada gambar apa? Boleh cek di Google, our DNA like a cross of Christ. Ini yang muncul. So, within you, Jesus is within you. Mulai sekarang jangan lagi iakan pendakwaan dari sini. Pikirkan terus hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang Filipi 4 ayat 8. Apapun kondisinya lagi di depan mata, pikirkan yang, karena di dalammu sudah ada Dia. Apalagi kita selalu menyatu dengan perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Ini terus merimain kebaikan Tuhan bahwa Jesus is within us every day, every time. Kayak lagu doa berkat kan, He is within you. Go before you, behind you, beside you, all around you, and within you.
Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. So yang kedua, selain tadi think like the mind of Christ, say a prayer while giving thanks. Perkatakan doamu sambil mengucap syukur. Berapa minggu lalu ya, saya gak bisa bangun pulang dari Bontang. Ini kaku. Udah tidur begini, mau duduk harus minggir, harus terus setengah jam sampai 45 menit. Begitu kakunya ini. Kenapa? Kurang minum, kebanyakan duduk, kebanyakan di ruang AC, kurang bergerak, kurang pemanasan, masuk angin. Apalagi dari Bontang itu saya masuk ke ruangan AC dan juga ke atas gunung. Banyaklah bisnis-bisnis dari sana. Puji Tuhan ya, kita selalu ada penyeberangan. Tetapi wow, dengan kondisi begitu, bangun udah luar biasa, jalan udah kayak robot. Ya, tapi apa yang saya lakukan? Saya perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah jalan normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil senyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, terus. Naik mobil, udah duduk begini kaki kaki. Jadi saya ambil di kantong celana, tergeser. Udah duduk nyaman, dengar lagi pada saat turun. Yes, you feel me. Tapi saya berkatakan terus, Tuhan Yesus tolong. Yang kedua, terima kasih Tuhan Yesus. Udah. Aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan Yesus. Aku pengen melayani, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ya, programnya ada di sini. Program-programnya berupa firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, karena itu akan masuk ke subconscious mind, gunung es. Lihat, masih ingat cerita Titanic? Begitu sombongnya dia bilang gak ada satupun kuasa yang bisa menenggelamkan kapal Titanic. Tapi akhirnya lambung Titanic kena bongkahan dari yang bawah yang tidak kelihatan, gunung es. Program hidup kita 95% ada di otak bawah sadar, automatically. Yang otak sadar cuma 5%. Jadi bagaimana cara masuk ke program ke sini? Ada dengan berpikir like the mind of Christ. Kedua adalah perkataan doa berupa firman. Itu sebabnya di teori senam otak, brain wave ini ada beta, alpha, theta, delta. Saya singkat saja. Gelombang theta adalah gelombang yang paling powerful. Makanya kenapa selalu berdoalah seperti anak kecil sedang berdoa? Karena saat anak kecil sedang berdoa, di saat gelombang theta, dia denyutnya lebih lambat dari manusia dewasa. Padahal denyutnya lebih lambat, mereka bermain seakan pakai mukul. Ini ada main di taman gini. Ini sapu udah seperti naik kuda. Ini dia kerja ini jadi mobil-mobilan. Fantasi, imajinasi bisa berkembang. Gelombang theta. Saat kita berdoa, berusaha tenang dari segala situasi. Kita angkat pujian, kita penyembahan, baru kita berdoa dengan tutup mata. Nanti tekniknya berikutnya di kesempatan yang lain kita akan ketemu. Ya, saya akan ajarkan. Di banyak tempat saya bilang, bahkan orang dunia saja, Profesor Masaru Emoto meneliti air saja bisa bereaksi, ya betul, molekulnya bereaksi kalau dikasih kata-kata. Saat kata-katanya love, thanks, sorry ya, aku bisa, aku mampu, membentuk molekulnya jadi cantik, indah, keren, kuat, kokoh.
Tapi pada saat kata-katanya negatif, bahkan dengan kata-kata tulisannya Adolf Hitler, kita tahu siapa Adolf Hitler ya, itu langsung bolong, rusak, serusak-rusaknya. Jadi puji Tuhan, nanti selesai dari ini, nanti pulang ataupun nanti selesai chapel, langsung WA orang tua kita, terima kasih mama papa, udah kasih namaku yang begitu indah, dan di namaku ada doamu. Tadi saya peluk mama saya pas lagi ulang tahun. Apa yang saya doakan? The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Gue bisikin di telinga sambil peluk. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lalu Tuhan berkati kamu. Dan mama bilang amin, amin. Di situ pun saya berdoa, ya Roh Kudus jamah Tuhan. Perkataan yang mengundang. Masih di topik yang kedua. Apaan tuh perkataan yang mengundang? Sering kita akan berulang-ulang, maka kita mengundang yang kita ucapkan. Kita mengundang mereka. Kawan-kawan, saat kita memohon pada Tuhan Yesus, cukup satu kali kita mohon. Selebihnya doa yang kedua, ketiga, dan ke-1000, ke-10.000, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah bisa kerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bisa penghasilan 50 juta. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berpenghasilan 1 miliar. Padahal belum terjadi, tapi percaya, beriman. Ini perlu proses memang. Perlu latihan. Enggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun. No, bertahun-tahun. Perkataan yang mengundang. Kalau misalnya contoh di rumah, aduh Pak, coba periksa pintu itu udah dikunci belum? Udah, tadi Bapak udah kunci pintu rumahnya. Oh iya. Nggak berapa lama, Pak coba cek lagi deh, coba cek lagi deh. Rumah itu takut ada maling masuk. 2 hari, 3 hari, 7 hari, seminggu, rumahnya udah benar kemalingan. Padahal rumahnya udah kunci. Karena apa? Dia mengundang dengan perkataannya. Bagaimana dengan kita masing-masing di sini? Berapa kali kita sudah mengundang yang kita doakan? Yes or yes? Contoh di Markus 14 ayat 51-52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kata yang berhubungan dengan kain lenan saya ambil dari Matius 27. Menjelang, silakan baca ini, ada Yusuf dari Arimatia ya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mayat Tuhan Yesus maksudnya, mengafaninya dengan kain lenan. Perkataan yang mengundang. Kita mengundang hadirat Tuhan, the presence of God, God's presence. Nah, seberapa sih kuatnya hadirat Tuhan saat kita undang? Lihat, ini dicatat di Alkitab, tidak ada namanya, tapi seorang anak muda memakai sarung. Ini sebetulnya kejadian adalah Tuhan Yesus sedang ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani, dan pada saat Yesus berjalan, ada seorang anak muda pakai kain lenan. Terus pada tentara mau tangkap, lari dengan telanjang. Jadi kita tahu apanya? Kain lenan. Banyak prediksi-prediksi bahwa ini siapa? Kalau saya melihatnya bukan siapa anak mudanya, tapi the power, the presence of God. Tuhan Yesus lewat di sekitar Taman Getsemani, ada kuburan-kuburan. Jadi seorang anak muda ini adalah mayat yang bangkit karena Tuhan Yesus melihat. The power of Jesus. Makanya jangan main-main kalau kita dapat tugas jadi worship leader, jadi singer, jadi apa pun pelayanannya.
kita mengundang hadirat Tuhan. Wow, very powerful. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang tadi ayatnya ya, do your prayer. Thank you in advance. Do your prayer. Cara reprogram. 1, kita baca sama-sama dengan baca dan kedua, ketiga, reprogram dengan firman. Baca dan dengar. Seberapa banyak handphone kita pasang firman Tuhan atau hal-hal yang lain. Ini satu contoh tadi yang saya ceritakan. Saya aminkan setiap Pak Pariaji mendoakan diberkati seperti gelombang laut, nongkrong di Paris, dapat beasiswa dalam negeri luar negeri. Samuel dapat beasiswa dalam negeri. Nongkrong di Paris, saya dan anak saya Kenneth, sekarang umur 22, nanti tanggal 26 Oktober umur dia 22 tahun. Saya aminkan setiap kali Bapak Ray bilang nongkrong di Paris, keliling dunia, dapat beasiswa, the rest the best and the biggest. Amin, amin, amin. Dan saya langsung reprogram lagi pikiran saya. Saya ucapin ulang apa yang saya perkatakan, apa yang beliau perkatakan. Saya tulis setiap pertandingan yang saya akan hadiri. Pagi hari saya udah tulis nama saya, Stevie Lengkong, di juara 1 di lembar yang kosong itu. Setiap bertanding mau lawan siapa, si ini ketemu ini, si ini ketemu ini, drawing ini. Saya minta kertasnya, saya tulis Stevie Lengkong. Teman-teman bilang, lo belagu, lo sombong, lo. Saya bilang, no, saya diperkatakan berkat. Saya diundang Tuhan saya. Dan apa yang terjadi? Yes, medali emas. Yes, piala besar. Yes. Dengan bahasa yang terbatas, tapi Tuhan tempatkan saya ke berbagai negara. Untuk apa? Cuman simpel, kasih kabar baik sampai ke ujung. Maka simpulan pada Bapak pada hari ini, yang satu adalah think the prayer, say the prayer, do the prayer. Saya undang pemusik. Mulai hari ini, catat semua apa yang kita mau lakukan dan dapatkan di masa depan. Pikirkan terus. Kalau orang dunia motivator bilangnya apa? Orang dunia mengatakan, weh, bikin gambar, tempel di dinding, pasang targetku. Yes! Think about it and say it. Tuhan terima kasih, aku sudah dapat penghasilan 1 miliar. Amin. Dan saya dapat. Tuhan terima kasih, saya penghasilan bulanan 50 juta. Waktu itu saya masih penghasilan 500.000. Tapi pas ditanya sama orang-orang, Pak mau bikin kartu kredit, berapa penghasilannya? 50 juta. How about us? Berani berkata? Saya undang rekan-rekan untuk bagi-bagi. Kita nyanyikan, kita perkataan, kita klaim. Kita undang hadirat yang sudah ada di tempat ini. Kita klaim kebaikan.